Ini kalau menurut saya, kenapa kok buru-buru dipenjarakan gitu loh? Apakah ini kan tenaga kesehatan ini nakes, mereka punya profesi, mereka punya kode etik yang harus bisa dijadikan pemecahan masalah sebelum ke ranah hukum yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mudah-mudahan teman-teman terus bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya bagikan kepada teman-teman semua melalui channel ini. Tentunya seputar obat-obatan, seputar apotek, seputar farmasi, seputar apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan pada teman-teman semua tentang berita yang saya kutip dari majalah Farmasetika. Seperti ini majalahnya, ini saya kutip, baru saya baca hari ini dan saya share ke teman-teman semua. Sebenarnya seperti apa sih kasusnya? Dan sini saya akan sekedar membagikan kembali atas apa yang sudah disampaikan di situs web tersebut atau di berita tersebut. Jadi ada 3 apoteker yang dipenjarakan. Ada 3 apoteker yang dipenjarakan karena kasus pengedaran obat dari PT Avi Farma yang berbuntut pada kasus pencemaran obat yang kemarin viral itu terhadap kasus gagal ginjal pada anak. Nah, tentunya di sini menjadi prihatin buat kita semua. Tentunya saya sendiri sebagai apoteker. Pada berita tersebut ditangkap 4 orang yang sudah kurang lebih beberapa hari atau beberapa minggu dipenjarakan di lapas masyarakat nunggu waktu persidangan. Tentunya ini kalau menurut saya, kenapa kok buru-buru dipenjarakan gitu loh? Apakah ini kan tenaga kesehatan ini nakes, mereka punya profesi, mereka punya kode etik yang harus bisa dijadikan pemecahan masalah sebelum ke ranah hukum yang lebih lanjut. Ini gunanya kode-kode etik itu harus diterapkan, dicari dulu permasalahan seperti apa, di mana permasalahannya, nanti kalau tidak menemukan titik temu baru dilakukan, mungkin bisa dipenjarakan. Namun di sini langsung dipenjarakan seperti itu. Nah, di sini ada 3 apoteker teman-teman, ada 3 apoteker. Yang pertama itu apoteker penanggung jawab. Kalau ini kasusnya ini di industri teman-teman, di industri farmasi atau di pabrik. Sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya bahwasanya di industri farmasi obat itu, industri farmasi itu, di pabrik itu ada 3 apoteker yang biasanya di sana ada 3 apoteker minimal. Yang pertama yaitu apoteker penanggung jawab produksi, yang kedua itu apoteker quality assurance, dan apoteker quality control. Nah, di sini inilah yang teman-teman apoteker yang menjabat di posisi inilah yang ditangkap atau yang dianggap atas bersalahnya atas kasus pencemaran atau pengedaran obat yang mengandung cemaran propylene glycol. Namun di sini teman-teman di sini mungkin tidak bisa sepenuhnya saya anggap salah atau tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena tindakan mereka. Yang pertama, mereka bekerja dengan perusahaan satu. Mereka bekerja dengan perusahaan. Otomatis kita sebagai karyawan mau tidak mau harus mengikuti aturan perusahaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka ini kalau seandainya ada cemaran, otomatis bahan baku yang masuk, bahan baku yang keluar, ini pun sudah seharusnya sudah lolos verifikasi dari Badan POM. Apakah bahan ini layak untuk digunakan sebagai bahan tambahan obat atau tidak? Nah, ini pun pengawasan pun juga harus lebih ketat. Tentunya ini tugas BPOM, tentunya ini kan tugas BPOM. Dan yang selanjutnya di sini, kalau emang benar-benar mereka salah dalam melakukan tindak kerjanya,
Berarti emang adanya human error di sana, adanya human error. Makanya pernah saya bilang kepada teman-teman semua, kita sebagai perilaku atau sebagai pelaku dunia kesehatan, terutama apoteker atau farmasi, kaki kita satu langkah sudah di penjara. Kita ibaratnya kita sebagai ungkapan kata, satu langkah kaki kita sudah di penjara. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena seperti ini teman-teman ya. Pada saat kita salah memberikan obat, contohnya pelayanan di apotek, pelayanan di rumah sakit dan lain sebagainya, otomatis kita yang disalahkan. Nah, ini tentunya butuh ketelitian dari seorang apoteker bila terjadi kesalahan dalam peresepan obat. Karena dokter pun juga manusia, memiliki kesalahan dalam peresepan, ataupun mungkin ada suatu hal dari pasien sendiri yang tidak terbaca waktu saat anamnesa. Tentunya di sini diperlukan kita sebagai seorang apoteker lebih apa? Lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Dimanapun kita berpraktek sebagai seorang profesionalitas apoteker, kalau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan aturan dan yang menyimpang jauh, apalagi terkait keselamatan pasien, alangkah baiknya teman-teman yang berpraktek lebih baik mundur ataupun lebih baik menghindar dari hal tersebut. Kalau teman-teman tidak bisa menghindar dari hal tersebut dan teman-teman harus tetap melakukannya, alangkah lebih baik teman-teman mundur dari organisasi atau mundur dari tempat teman-teman bekerja tersebut. Karena kalau sudah seperti ini, mau tidak mau, teman-teman yang bekerja di situ, teman-teman yang bergerak di situ, teman-teman yang memegang kendali atas hal tersebut, teman-teman juga yang akan kena. Apoteker penanggung jawab produksi, dia bertanggung jawab selama proses produksi itu berjalan. Mulai dari pencampuran bahan, mulai dari bahan baku yang digunakan, mulai proses filling dan lain sebagainya. Apoteker quality control, apoteker penanggung jawab quality control, ini mulai dari bahan baku masuk sampai bahan jadi keluar dan siap diedarkan. Dia bertugas mengontrol apakah sesuai dengan SOP, sesuai dengan kriteria yang ada. Ini pun harus berpedoman dengan cara pembuatan obat yang baik dan benar. Dan yang quality assurance. Quality assurance ini bertanggung jawab atas apa dari kualitas obat tersebut. Kalau saya nggak sesuai, reject, kembalikan lagi ke ruang produksi atau pulangkan lagi ke quality control. Ini produkmu yang jadi mengalami masalah, tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Itulah tugas quality assurance. Jadi buat teman-teman dimanapun, harus tetap berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian tentunya. Dan saya harap kasus ini cepat selesai. Dan saya yakin profesi tidak tinggal diam akan hal ini, akan mencarikan jalan tengahnya yang terbaik untuk apoteker kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.